Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu, anak cucu Aki ya masih sekitar supaya memahami program tuh kayak apa gitu ya. Karena memang perjalanan lama, yang kedua juga terus menerus kita terjun ya, belajar yang tiada henti itu diantaranya. Ya karena menanyakan pengalaman Aki, jadi suka dan duka. Tidak berkecil hati. Tahun 70-an itu hanya tidak suka saja atau suka sedih saja, tidak. Memang itu perjuangan yang berat. Bapak-bapak dari pusat juga, Kang Rukman itu katanya repot ya, lagi mudanya iya gitu. Tapi untungnya juga lumayan. Begini, tahun 1973 baru saja 2 tahun kita berjalan, grup leader itu kan sudah diberi motor. Inventaris motor ya, dan Aki didahulukan. Sebetulnya bareng lah dengan angkatan 1, cuman harinya aja beda. Kenapa? Karena Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, pos KB-nya jadi juara. Ya, waktu itu mah belum jadi juara, malah masih dikunjungi oleh tamu-tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi Aki kan kancan kincin ke sana ke sini itu pakai jalan kaki. Nah, akhirnya BKKBN Provinsi melalui Pak Dr. Sumarno, melalui Pak Yayat Sudrajat ya, itu bagian sarana itu. Almarhum ya, ibunya sekarang masih sering ketemu dengan Aki. Ya, itu Aki dapat motor. Nah sekarang bagaimana motor di kecamatan waktu itu? Keren banget. Di kecamatan itu belum ada yang ada inventaris mobil. Belum. Camat juga masih pakai motor. Motornya Jet 90 bekas pemilu tahun 1971. Camat teh. Camat teh motor urut gitulah. Camat G. Terus ada lagi yang pakai motor teh Kapolsek. Ayo baheula mengarana teh Dansek. Komandan sektor ya. Dansek itu adalah Bentley 100. Nah, yang ketiganya KB. Kita dengan FR70. Itu keren Aki tahun 70 tilu mah. Cek paribasana manugarilis ke memandang. Sekarang Pak, wah NMAX segala rupa juga sudah tidak ada harga. Dulu keren punya motor itu. Nah Aki umur 20 tahunan sudah punya motor. Sampai polisi kalau nyegat itu, ini inventaris bapaknya ya. Gitu. Karena tidak percaya bahwa anak semuda Aki gitu sudah menjadi itu. Itu kerennya di kecamatan. Tapi yang namanya motor saat itu semua itu make. Ya, itu kawan-kawan Aki baik Jupen, Penmas, kebudayaan, olahraga, ya, Jasos, semua belajar itu di barak itu lapang sepak bola di Aki. Belajarnya itu dari motor itu. Semua pada bisa top lah. Karena apa? Karena kita kan dibantu oleh mereka. Itu badan koordinasi namanya. Kemudian dipakai STMK, dulu ada STMK. STMK itu sub tim medis keliling. Biasanya adalah 1 orang penyuluh KIE, 1 orang medis. Medisnya bukan bidan, karena bidan hanya 1 sekecamatan. PKE. Nah, biasanya yang ngebonceng itu genti-genti. Kalau tidak Aki, juga Jupen, bareng berdua ke sana gitu, bareng memberikan pil di daerah-daerah dan sebagainya. Keren. Jadi tahun 70-an itu kita punya inventaris motor, walaupun motornya cuma bebek, wah itu sudahlah dianggap kalau sekarang mah tajir lah begitu, padahal nomornya kan merah, nomor pemerintah. Selain di kecamatan, juga di kampung.
hampir sedesa Aki, sedesa Cukang Genteng, belum ada yang punya motor. Nggak tahu, lupa mungkin ya, tapi katakanlah hampir semua nggak ada. Apalagi selembur Aki itu di Cimala itu nggak ada yang punya motor. Aki sudah punya motor, keren coba nggak? Ibu-ibu yang dimotivasi KB mau ke puskesmas asal dibonceng. Aduh, sini nih jadi rada timuruan. Banyak ibu-ibu yang sering dibonceng, bidan segala macam. Karena motor itu tahun itu masih kena, motor itu barang mahal begitu. Kemudian selain daripada di lemburnya keren, juga kita banyak membantu tuh motor itu. Banyak membantu apa? Orang sakit diantar gitu ya, yang mau ke puskesmas atau ada keperluan. Itu motor itu benar-benar itu bermanfaat ya. Sampai Aki pernah membawa mayat dari rumah sakit, budak Mang Osid. Mang Osid itu tetangga Aki, meninggal, bayi 1 tahun lebih lah. Karena tidak bisa membayar ambulan, dibawa dari sorean. Bapaknya nangis, Aki yang mengemudikan motor di depan. Itu manfaatnya. Jadi dengan kerennya ada motor pada saat itu luar biasa. Tidak ada yang lain punya inventaris motor. Jupen, Jasos, dan Ramil juga belum ada waktu itu. Ya, belum ada motornya. Tapi ada yang itu polisi dengan Pak Camat. Itu tentang motor. Kemudian yang kedua, 1974 Pos KB Cibodas jadi juara. Juara tingkat provinsi, tapi tingkat nasionalnya tidak dilombakan, tapi terpilih sebagai teladan percontohan. Itu kan tamunya dari mana-mana yang datang. Dari Rusia waktu itu, kalau tidak salah dari Afrika juga ada, mungkin sedang satu tim gitu ya, terus dibawa praktek lapangan ke tempat Aki. Itu luar biasa. Akhirnya Cibodas mendapat hadiah. Apa hadiahnya Ki? Hadiahnya ada speaker masjid. Speaker toa lah kalau sekarang mah, dengan ampli layaknya. Tapi katanya ada lagi hadiah, tapi itu tidak tahulah kemana. Itu mah urusan kepala BKKBN pada saat itu ya. Aki juga tidak tahu gitu. Yang penting mah itu. Hanya efeknya karena Cibodas ini menjadi juara tingkat Jawa Barat, bahkan tingkat nasional, akhirnya UNEPE mempercayakan untuk studi tentang kependudukan ini adalah ke Cibodas. Sebetulnya dengan Sumedang, tapi ke Sumedangnya nggak berangkat, cuma 5 hari, di Aki 3 bulan. Siapa penelitinya? Yang pertama Mr. David datang, itu hanya sekedar pengantar. Kemudian yang kedua Miss Laura dari Amerika. Jadi Aki itu dititipi satu mahasiswa S2 Miss Laura untuk belajar tentang partisipasi masyarakat terhadap KB. Wah, keren lah. Jadi belajar kelompok akseptor, belajar supade, 3 bulan tuh. Di rumahnya Pak Yayat Sudiat, yaitu kepala desa Cibodas. Sekarang anaknya, tapi anaknya mah tidak keren seperti bapaknya. KB-nya tidak keren seperti bapaknya lah. Nah, terus Aki mendampingi siang malam bagaimana cara bertanya kepada kelompok, kepada akseptor, kepada tokoh. Penelitian lah 3 bulan. Walaupun tidak selamanya 3 bulan di sana. Ada juga dia pulangnya seminggu ke Jakarta, balik lagi gitu ya, dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, Aki dapat duit. Itu kan pimpronya itu Pak Ediono ya. Pasti kalau Ceoom itu apalah. Karena bosnya Ceoom dulu itu kalau tidak salah ya. Jadi kepala bidang kependudukan Aki diberi uang. Aki tidak tahu nanda tangannya, lupa, dipotong pajak, kemudian 54.000 kalau tidak salah ya. Duitnya telamun ayeuna mah 54.000 itu baso juga tidak bisa. Kalau baso yang dari bakso Malabar, bakso Malang begitu kan itu ratusan ribu. Kalau dulu mah 54.000 itu gede banget. Sehingga Aki membeli TV yang ada tipnya, ya rada double lah. Membeli TV. Berapa TV-nya juga? Berapa ya? 14 in atau berapa? Dan hitam putih lagi. Belum ada yang berwarna. Nah, karena membeli TV, di kampung Aki itu belum ada yang punya TV. Mungkin hampir satu desa, enggak lah kalau satu desa Aki tidak tahu lah ya.
terlalu jauh. Tapi di kampung Aki nggak ada yang pakai TV dan belum ada listrik ke kampung Aki itu, masih medem-medem gitu. Akhirnya kan pakai baterai. Itu mah yang nonton sekampung itu pada datang. Kalau sore bekal sangu ketan, ada yang bekal papais, bekal amis cangkeng, makanan-makanan kampung. Itu Aki disebut tajir. Ada motor, ada TV tahun 74. Ya, di Cimala itu Aki itu dianggap orang kaya. Padahal honornya waktu itu sudah naik dari 1.500 kepada 3,5 kalau tidak salah atau berapa gitu. Itu luar biasa, makanya Aki nineng, makanya Aki tidak meninggalkan KB itu di situ rumputnya. Nah setelah itu apalagi kegembiraan pada tahun itu adalah banyaknya pelatihan-pelatihan, refreshing lah, latihan inilah, dan itu se-Jawa Barat, ya. Jadi ada yang dari Cianjur, jadi semakin tambah kenalan, tambah dulur lah begitu ya di mana-mana. Jadi itu kebahagiaan Aki dan akhirnya pada tahun 1979 sekitar bulan Maret atau apa ada refreshing para pengawas PLKB teladan tiap kabupaten se-Jawa Barat. Aki masih ingat dari Kabupaten Bandung itu Aki dan Kang Pandi Kusuma almarhum. Ya dari Cianjur Kang Arifin, dari Subang Kang Mustari, dari mana macam-macam lah Kang Edi dari Ciamis. Kang Edi itu dua, ada teman Aki dari Cirebon juga namanya Kang Edi. Banyak lah ya. Kang Andi dari Sukabumi, almarhum juga sudah almarhum. Nah, dari situ dipilih ternyata Aki terpilih. Ya, terpilih lah gitu. Karena tidak ada lagi yang diangkat, mungkin Aki dianggap yang nomor 1. Diangkat, sementara naik pulang dari latihan itu menjadi wakil supervisor di Kabupaten Bandung. Wakilnya Pak Carlan. Waktunya hanya 3 bulan langsung Aki ke Subang diangkat jadi supervisor PLKB. Alhamdulillah. Padahal supervisor PLKB itu harus sarjana muda. Aki waktu itu baru masuk kuliah semester 1 pun 4 timbul tenggelam karena biayanya sangat dibagi-bagi dengan anak dan istri. Itu makanya Aki itu bersyukur dan sangat-sangat mencintai terhadap program KB. Kita lanjut besok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.